الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأرسل إلينا رسول الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah mengutus seorang Nabi kepada kita untuk menjadi teladan dan ikutan sekaligus panutan dalam kehidupan kita dari berbagai aspek, sehingga dengan dedikasinya kita yang mengikuti beliau akan mampu berada pada titik kejayaan dalam persepsi agama Islam. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita berada dalam bulan lahirnya beliau, yaitu awal bulan Rabiul Awal. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang dicintai. Kenapa? Karena mereka yakin Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada satu agama pun yang akan mampu menandingi Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Luxmawe, pengurus masjid, ketua WKM, yang kita banggakan, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, kami berkumpul pada hari ini dalam waktu yang Engkau mustajabah doa di bawah atap Masjid Al-Bayan Politeknik Kota Luxmawe. Kami berdoa kepada-Mu ya Rabb, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun, marilah kita kaji sebuah penggalan ayat yang tertera, ayat firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah berpesan: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu, kata Allah, uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul itu dijadikan oleh Allah menjadi panutan, suri tauladan. Dalam firman-Nya Allah disebut dengan kalimat uswatun hasanah. Ada seseorang yang bertanya, apa itu makna uswatun hasanah ya Ustaz? Dalam tafsir Safwatut Tafasir, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa makna uswatun hasanah ay qudwatun hasanah fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi
yajibu an tuqtada bihi li'annahu la yantiqu wa la yaf'alu an hawahu. Apa maknanya? Rasul itu menjadi teladan, suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita. Apa makna uswatun hasanah? Ikutan yang baik dari segala perkataannya, dari segala perbuatannya, dan dari segala kondisi kehidupan beliau. Kenapa? Karena Rasul berkata dan berbuat bukan berdasarkan hawa nafsu. La yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Rasul tidak akan mengeluarkan sebuah statement kecuali itu disampaikan oleh Jibril, pesan dari Allah sebagai sebuah wahyu. Rasul tidak akan berbuat, Rasul tidak akan berkata, Rasul semua literatur kehidupannya tidak terlepas dari anjuran yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita kaji dengan kaidah nahwiyah, sebuah kalimat yang diawali dengan kalimat qad, yang diiri dengan lam, yaitu laqad, apa maknanya? Pasti pada Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Dalam hadis beliau juga mengutarakan, innama, hanya saja, innama itu sebuah kalimat yang berfungsi sebagai adatul lil hasri. Apa maknanya? Mengspesifikasikan sebuah kalimat di depannya. Artinya hanya, innama bu'istu, aku diutus, kata Rasul dalam hadisnya, liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Dengan mengikuti jejakku, manusia itu akan menjadi pribadi yang baik. Tidak hanya kepada seseorang yang khusus. Artinya liman, siapapun, baik kita pemuda yang mengikuti jejak Rasul, kita orang tua yang menerapkan apa yang telah dikerjakan oleh Rasul, kita pemimpin melakukan apa saja yang pernah diinstruksikan oleh Rasul dalam kehidupan. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang-orang yang sudah diutus Rasul di akhir zaman ini, dan Rasul itu merupakan Nabi kita, kita ikuti dan akan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi pribadi yang merubah peradaban manusia, yang merubah akhlak manusia dari yang tidak bagus menuju ke akhlak yang Islamiyah. Dalam sejarah peradaban manusia, dari semenjak Adam itu dilahirkan hamba Allah, bahkan khususnya pada zaman jahiliyah, dikemukakan bahwa zaman jahiliyah itu tidak ada satu orang pun yang memberikan pendapat bahwa zaman itu adalah zaman yang sangat bagus. Namun paradok dengan kalimat tersebut, zaman jahiliyah adalah sebuah zaman yang porak-poranda dari segi moral, dari segi etika, dari segi perilaku yang dihadirkan oleh orang-orang pada waktu itu. Dilahirkan Nabi Muhammad ke atas permukaan bumi ini pada zaman jahiliyah, merubah peradaban tersebut menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Kita seorang mahasiswa di Politeknik mengikuti jejak Nabi. Yakinlah kalau Rasul itu berada dalam patron kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang sukses dimanapun kita berada. Pemuda-pemuda akan sukses bila menjadikan Rasul sebagai teladan. Rakyat jelata akan sukses bila menjadikan Rasul sebagai panutan. Pemimpin-pemimpin akan sukses bila menjadikan Rasul sebagai panutan, menjadikan Rasul sebagai idaman, menjadikan Rasul sebagai idola dalam kehidupannya. Siapapun akan menjadi pribadi yang sukses bila Rasul menjadi patron kehidupan kita. Itu merupakan sebuah anjuran dalam Al-Quran. Itu merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya untuk kita semua hamba Allah. Apakah tidak terbukti bahwa Rasul itu menjadi panutan bagi kita? Sangat banyak sejarah kalau kita buka lembar demi lembar. Sangat banyak sejarah kalau kita buka halaman demi halaman. Bagaimana dedikasi Nabi dalam memperbaiki umat. Jangankan kawan, lawan ikut tunduk kepada Islam. Kenapa? Karena akhlak yang diimplementasikan oleh beliau.
Pernah saya dapati sebuah cerita yang selalu saya sampaikan. Kenapa? Untuk tergugah hati siapapun yang mendengarkannya. Rasulullah itu adalah seorang manusia yang memiliki kepribadian membalas semua kejahatan dengan kebaikannya. Tidak menanggapi kejahatan itu dengan kejahatan. Tidak dibalas kejahatan itu dengan kejahatan lainnya. Akan tetapi semua kejahatan itu Rasul balas dengan kebaikan. Mana contohnya Ustaz? Ada sebuah pesan yang saya baca dalam buku karangan pesantren Lirboyo, judulnya Petuah Bijak jilid 2. Dijelaskan bahwa Rasul masa beliau hidup di kota Madinah, ada seorang pengemis tua renta yang rambutnya ubanan, matanya buta. Saat itu beliau mengemis di persimpangan jalan kota Madinah. Setiba orang di hadapannya disampaikan, ketahui olehmu bahwa Muhammad itu adalah orang yang merusak agama nenek moyang kita. Muhammad itu provokator. Kalau engkau jumpa dengan Muhammad, engkau bunuh dia, engkau aniaya dia, engkau usir dia. Setiap hari dikemukakan hal tersebut. Yang paling sedih, terharu kita hamba Allah, kalimat tersebut diutarakan di depan Rasul itu sendiri. Saat Nabi Muhammad datang dengan membawa oleh-oleh, geme anak kurma yang bahasa gadanya. Untuk apa? Diberikan kepada pengemis tersebut. Seraya kurma itu disuapi, saat itu pula terdengar kalimat dari pengemis yang buta, yang tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Rasulullah. Beliau berkata, ketahui olehmu bahwa Muhammad itu provokator. Muhammad itu adalah orang yang mengobrak-abrik agama nenek moyang kita. Kalau engkau jumpa Muhammad, engkau bunuh dia, engkau caci dia, engkau hinakan dia. Rasul mendengarkan kalimat tersebut bukan melalui wasitah, tidak ada perantara. Kalimat yang diutarakan oleh pengemis langsung telinga Nabi yang mendengarkannya. Lantas bagaimana beliau menyikapi hal tersebut? Apakah dengan kemarahan? Apakah dengan nafsu amarah? Rasul menanggapi hal tersebut dengan wajah tabassama. Apa makna tabassama? Dengan tersenyum beliau berangkat beribadah seperti biasanya. Itu suatu poin yang perlu kita adopsi dalam kehidupan kita hamba Allah. Kala ada kawan kita yang mencaci kita, bagaimana kita sikapi? Tirulah akhlak Nabi, diam dan jangan balas kejahatan tersebut dengan kejahatan. Biarkan Allah yang memberikan dera kepadanya. Kita berdoa, ya Rabb, robahlah kawan saya, semoga menjadi pribadi yang berakhlak layaknya Nabi Muhammad. Singkat cerita hamba Allah, karena akhlak yang diimplementasikan oleh Nabi, hari demi hari beliau lalui dengan kalimat cacian yang diutarakan oleh pengemis yang buta tadi, tetapi beliau tidak pernah membalasnya. Suatu waktu Rasul kembali ke hadirat Allah, wafat, meninggal dunia. Saat itu ditanyakan oleh Abu Bakar kepada anaknya, ya Aisyah, adakah akhlak Nabi, adakah perilaku Nabi, adakah kebiasaan Nabi yang belum pernah saya tiru dalam kehidupan? Ada ayah. Apa itu? Beliau senantiasa memberikan makanan kepada pengemis yang ada di sudut kota Madinah. Yang mana Aisyah dan Abu Bakar tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Saat itu Abu Bakar ingin merasakan bagaimana perjalanan Nabi. Necok padum anak kurma dan bekal. Setiba Abu Bakar di depan pengemis tadinya, belum sempat beliau berkata, disampaikan oleh pengemis tadinya kalimat-kalimat cacian. Muhammad itu adalah provokator, Muhammad itu adalah orang yang merusak agama nenek moyang kita. Kalau engkau jumpa Muhammad, engkau bunuh dia. Coba bayangkan, seorang sahabat yang setia luar biasa, hijrah bersama Nabi, sakitnya ditahan, digigit tubuhnya dengan ular, tapi beliau tidak berkutik. Kenapa? Demi menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Abu Bakar untuk Nabi Muhammad luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang berkata bahwa Muhammad itu adalah provokator. Tidak terasa, tidak terbendung air mata Abu Bakar mengalir. Seraya beliau berkata, wahai orang tua renta yang mata engkau buta, ketahui olehmu yang memberikan roti, memberikan makanan kepada dirimu setiap saat, yang tingkahnya luar biasa santun, itulah Muhammad yang engkau caci setiap harinya. Iya Muhammad, iya. Di mana beliau? Muhammad sudah duluan menghadap Allah.
Kalau demikian Abu Bakar, hantarkan saya kepada Muhammad. Kenapa? Saya ingin balas budi terhadap kebaikan Muhammad. Saksikan wahai Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi hamba Allah? Seorang tua renta yang kafir Quraisy, bukan beragamakan Islam, tetapi karena akhlak Nabi yang diimplementasikan oleh beliau, tiba-tiba masuk dalam Islam dengan penuh kemuliaan. Di Taif dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan. Nabi pernah dirajam oleh suku Sakif yang berada di Taif. Tetapi makin banyak lemparan batu yang datang kepada tubuh Nabi, darah mengalir. Beliau berdoa, ya Rabb, jangan engkau laknat suku Sakif. Darah mengalir. Malaikat penjaga gunung Taif berkata, ya Muhammad, mud yadaika ila sama, angkatlah tanganmu ke langit. Untuk apa wahai malaikat? Pintalah kepada Rabbmu gunung yang mana yang akan kutimpakan kepada mereka. Rasul menjawab, ya Malikul Jabal, wahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah golongan yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Jangan timpakan musibah kepada mereka. Jangan timpakan gunung kepada mereka. Jadikan mereka, ya Rabb, sebagai generasi yang akan mampu memperkokohkan Islam. Kesakitan yang dirasakan, kepahitan yang dirasakan oleh Nabi, tidak ada sedikit pun peluang dalam kehidupan beliau untuk membalas kesakitan tersebut, kejahatan tersebut dengan hal-hal yang setimpal. Itu perlu kita adopsi hamba Allah dalam kehidupan. Mungkin sering kita dengar, mungkin sering di telinga kita terngiang kalimat-kalimat tersebut, akan tetapi secara survei sangat sedikit dan sangat minim orang-orang di kalangan kita, baik saya, Anda dan kita semua, yang mampu mengimplementasikan akhlak yang pernah dipaparkan oleh Nabi. Dalam sebuah pertemuan para mubalik seluruh dunia di kota Yaman, disampaikan bahwa kalau tidak salah saya, itu pernah saya baca dan saya dengar pada tahun 2016, disampaikan bahwa permasalahan paling utama yang harus disampaikan oleh para da'i-da'i di seluruh dunia, saat itu ada perwakilan dari Indonesia 2 orang, disampaikan bahwa masalah apa yang perlu kita sampaikan? Masalah dekadensi moral, masalah etika, masalah akhlak. Itu yang sedang menggerogoti seluruh penjuru dunia, baik orang-orang Islam, baik yang berada di Aceh, di tempat kita di kota Luxmawe, bahkan secara umum di Nusantara hamba Allah. Permasalahan yang paling utama terhadap kehidupan bangsa ini adalah dekadensi moral yang makin hari makin kronis dan tidak berujung. Itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita hamba Allah. Orang yang ikut Nabi akan merumpuk kenyamanan kehidupannya. Orang yang ingat Nabi, bahkan pernah suatu kejadian terhadap kehidupan Sultan Hamid II Turki Utsmani, beliau memberikan segala hartanya kepada pengemis. Kenapa? Karena ditegur beliau, engkau, Rasulullah datang dalam mimpi saya. Rasulullah berkata bahwa engkau lupakan selawat kepadanya. Seraya beliau mengeluarkan air mata, cucuran air matanya. Kenapa? Karena lupa untuk mengucapkan selawat kepada Nabi. Tahtanya luar biasa. Kenapa? Karena mengikuti jejak Rasulullah. Bahkan survei yang dilakukan oleh Michael Hart dalam sebuah bukunya, The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Boleh dicari buku tersebut. Coba kita lihat bersama apa yang terjadi. Rasul berada pada ranking pertama. Siapa yang membuat survei? Michael Hart, bukan orang yang menganut paham Islam seperti kita, tetapi karena dedikasi Nabi selama hidupnya, Michael Hart menghabiskan umurnya 28 tahun untuk membuat survei tokoh paling berpengaruh dalam kehidupan peradaban manusia. Setelah berkali-kali dikemukakan, risetnya menghasilkan bahwa Rasul Muhammad Nabi kita berada pada ranking pertama. Dibantah oleh tokoh-tokoh yang lain saat dikemukakan oleh Michael Hart. Tetapi dengan argumennya Michael Hart, tidak ada satu manusia pun yang mampu membantah realita adanya. Dalam cerita tersebut dijelaskan bahwa belum ada sejarah manusia yang saat diproklamirkan Islam hanya 4 manusia yang mau mengakuinya. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, bukan makin berkurang tetapi makin bertambah pemahaman Islam yang kita rasakan hari ini hamba Allah. Nabi waktu pegah Islam pun yang patih Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali,
dan ada satu pemuda lagi yang sebaya dengan Sayyidina Ali. Hanya 4 manusia yang percaya. Tapi setelahnya, masa hidup beliau, Islam itu berkembang sampai pada detik al-yawma akmaltu lakum. Bahkan setelah meninggal dunia, kalau dalam logika manusia, setelah pakarnya meninggal, pasti ilmunya akan menciut dan kurang. Tapi hari ini Islam dimanapun sudah ada, di pelosok kota dimanapun, dunia belahan dunia manapun, Islam itu tetap bersuara. Sehingga riset Michael Hart menuai hasil Rasul Muhammad Nabi kita berada pada ranking pertama. Setelahnya baru Newton, urutan ketiga baru Yesus. Nabi Muhammad berada pada urutan pertama, orang yang paling berpengaruh selama peradaban kehidupan manusia. Coba bayangkan hamba Allah, orang yang bukan Islam menghabiskan umurnya 28 tahun untuk melakukan riset terhadap tokoh terkemuka. Dilahirkan seorang yang paling luar biasa, yaitu Nabi Muhammad, bukan dari agamanya, bukan tokoh panutan dalam agamanya, tetapi dengan segala kerendahan hati tetap mengakui bahwa Nabi Muhammad itu ranking pertama dari 100 tokoh terkemuka di dunia. Kita hari ini yang berKTP-kan Islam, yang menganut agama Islam, yang percaya kepada Nabi luar biasa. Tapi ada di antara kita, baik saya dan kita semua, kadangkala mengalpakan Nabi. Nabi itu kita ingat pada bulan Rabiul Awal saja. Nabi itu kita ingat saat ada ceramah-ceramah maulid itu saja. Tapi yang sepantasnya bagaimana Nabi itu menjadi patron dalam kehidupan kita dari segala limit. Kenapa? Karena Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Rasul itu merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hamba Allah dalam ceramah singkat, khutbah singkat, nasihat singkat ini menjadi manfaat bagi pribadi saya. Hari ini sudah sampai detik-detiknya pada hari-hari akan dilahirkan Nabi sebagai rahmat terbesar dalam kehidupan kita. Jangan cuma dalam bulan Maulid, jangan cuma dalam bulan Rabiul Awal kita berupaya untuk ingat Nabi, tetapi jadikan semua waktu tidak pernah kita lupa kepada Nabi, sosok yang telah menghadirkan Islam sebagai sebuah agama yang paling damai, yang mana kalimat Islam itu ada dalam relung hati kita semua. Semoga karena cinta kita kepada Nabi, di yaumil qiyamah kelak kita akan disatukan oleh Allah di bawah liwaul hamdi, di bawah payungnya Nabi, yang bersama Nabi pula kita akan melangkahkan kaki menuju dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.